Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan video pertama mata kuliah Konsep Sistem Informasi di program studi Sistem Informasi dengan bab Konsep Sistem Informasi dengan bobot 2 SKS. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan terkait tentang capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dimiliki mahasiswa sistem informasi guna menyelaraskan dengan capaian pembelajaran yang ada pada program studi sistem informasi. Di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses dan sistem organisasi. Yang ketiga, di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan studi kasus yang diberikan oleh dosen. Adapun beberapa rujukan atau bahan bacaan yang rekan-rekan dapat raih baik dari luar maupun perpustakaan Universitas Saputra dalam menunjang pembelajaran pada mata kuliah ini. Selain itu, di program studi sistem informasi, kami memiliki buku konsep sistem informasi yang rekan-rekan dapat baca langsung di program studi. Adapun pertemuan kali ini membahas terkait 3 topik. Di antaranya yang pertama, bagaimana cara kerja sistem informasi, yang kedua adalah jenis-jenis sistem informasi, dan yang ketiga adalah mengelola sistem informasi. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem informasi dan memahami komponen-komponen sistem informasi. Sebelum kita lanjut, kita harus sepakat dulu bahwa sistem informasi yang dijelaskan di sini tidak sama artinya dengan sistem informasi yang sesuai dengan jurusan atau program studi rekan-rekan. Yang mana program studi rekan-rekan pun adalah sistem informasi. Namun, sistem informasi di sini yang dimaksud adalah seperti halnya sebuah perangkat komputer atau sistem yang mampu menyimpan, mengelola, dan juga menyampaikan informasi. Oke. Secara bahasa, sistem informasi terdiri dari dua kata. Yang pertama, sistem, yang berarti sekumpulan hal yang bekerja bersama sebagai bagian dari suatu mekanisme atau jaringan yang saling terhubung. Sementara informasi adalah merupakan data mentah yang telah diproses dan memiliki arti bagi penerimanya. Oke, sistem di sini tidak hanya sebuah perangkat komputer yang rekan-rekan perlu ketahui. Artinya, sistem bisa berarti sekumpulan orang yang melakukan pekerjaan secara terstruktur. Itu juga merupakan sebuah sistem. Metode, proses bisnis, atau lainnya, itu pun dapat berarti sebuah sistem. Sementara kata kunci di informasi ini adalah merupakan data yang telah diolah dan memiliki arti bagi penerimanya. Sehingga jika data tersebut tidak memiliki arti bagi penerimanya, itu bukanlah sebuah informasi. Yang berikutnya, sistem informasi yang dimaksud adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dan informasi digital. Sistem informasi ini sendiri terdiri dari sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan proses yang bekerja sama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Sehingga, ingat, sebuah sistem informasi tidak dapat berjalan atau tidak dapat bergerak sebagaimana mestinya tanpa adanya data, orang, dan proses. Terkadang orang-orang lupa bahwa proses adalah yang paling penting di dalam sistem informasi itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam sistem informasi kita tahu adanya Electronic Data Interchange atau EDI, gitu ya, atau Electronic Data Processing atau EDP. Nah, itulah sebetulnya hakikat dari sistem informasi itu sendiri. Misalnya rekan-rekan menggunakan SIAKA, Sistem Informasi Akademik, ya. Perangkat kerasnya ada, ya, disimpan di sebuah tempat, entah itu di Nusa Putra atau di tempat lain, gitu ya. Begitupun dengan perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya apa? Perangkat lunaknya adalah ya website yang rekan-rekan suka akses menggunakan si AK tersebut. Data yang terkandung di dalam sistem tersebut. Orangnya adalah rekan-rekan, sementara prosesnya adalah bagaimana rekan-rekan ingin mengelola, mengakses,
atau mendapatkan informasi dari sistem informasi akademik tersebut. Sehubungan dengan gambaran arsitektur sistem informasi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa sistem informasi ini sendiri memiliki basic proses yang terdiri dari input, proses, storage, output, dan juga feedback. Nah, kenapa ada feedback di sini? Karena seringkali sistem informasi memberikan output, proses, maupun menyimpan data yang tidak sesuai dengan harapan pembuat sistem informasi itu sendiri. Sehingga feedback perlu disampaikan agar proses ini terus berulang sehingga terciptanya continuous improvement. Tanpa adanya perbaikan yang berlanjut, sistem informasi tidak akan sempurna. Adapun beberapa tipe dari sistem informasi, diantaranya yang pertama adalah sistem informasi manajemen, atau biasa yang disingkat dengan SIM. Ya, SIM ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. SIM ini biasanya digunakan selain untuk mengumpulkan data, memproses, dan juga menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain contoh yang saya berikan di dalam slide, si AKAD juga merupakan salah satu sistem informasi manajemen. Yang berikutnya ada Knowledge Work System atau KWS, yang mana sistem ini bekerja untuk mendukung pengetahuan seperti peneliti, analis, dan konsultan dengan membantu mereka membuat laporan dan presentasi. Contohnya, KWS ini seperti yang digunakan oleh tim pemasaran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tim pemasaran memerlukan data-data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnisnya. Bagaimana tim pemasaran ini mendapatkan informasi tentang data pelanggannya, untuk memutuskan strategi pemasarannya, bahkan sampai melacak kampanye pemasarannya. Yang berikutnya ada sistem pendukung keputusan atau decision support system, yaitu sebuah sistem informasi yang dibuat berdasarkan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Biasanya hal ini terkait tentang keputusan-keputusan bisnis. Contohnya, bagaimana sistem ini dapat menganalisa tentang demografi pelanggan, perilaku pembelian, dan kinerja penjualan untuk memandu perubahan dalam manajemen inventaris dan kampanye pemasaran. Selain itu, ada juga jenis sistem informasi yang mendukung untuk transaksi, seperti point of sales, yang kita kenal sebagai sistem kasir, atau ada juga jenis sistem informasi yang dipergunakan untuk para eksekutif di dalam sebuah perusahaan, atau yang disebut sebagai sistem informasi eksekutif. Sistem ini biasanya digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan sebuah perusahaan atau menganalisa tren pasar. Sebuah sistem informasi tentunya tidak dapat berjalan tanpa adanya administrator sistem. Maka dari itu, peran seseorang untuk memanage sistem informasi ini sangat penting. Di antaranya untuk memantau adanya ancaman atau serangan terhadap sistem informasi tersebut. Selain itu, perlunya seseorang untuk melakukan manajemen data dalam konteks penyimpanan, pemrosesan, dan juga visualisasi data. Network management juga sangat penting, karena ini terkait tentang aksesibel pengguna terhadap sistem informasi yang dimiliki. Selain itu, sistem maintenance juga dapat membantu ketika adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem informasi ini sendiri. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa adanya feedback akan berpengaruh terhadap perkembangan keberlanjutan dari sistem informasi ini sendiri. Selain itu, user support juga dapat membantu untuk menjembatani antara pengguna dan pemilik sistem agar komunikasi di antara dua belah pihak tetap terjaga. Yang terakhir, saya minta rekan-rekan untuk melakukan diskusi terkait materi yang telah rekan-rekan pelajari. Jelaskan
jenis pekerjaan apa saja terkait sistem informasi yang tersedia di industri sekarang ini, serta jelaskan pula pendidikan maupun keterampilan untuk meraih pekerjaan tersebut. Demikian materi pada pertemuan pertama di mata kuliah konsep sistem informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.